atau istilahnya Menteri Agama itu seperti apa Bang? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya advokat, bukan ustadz, bukan kiai, apalagi ulama besar, tapi saya mengerti hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, kita sebagai negara yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, dia harus dimengerti Republik Indonesia ini dasar negaranya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1, Tuhan Maha Esa. Exactly cuma Allah disebut dalam UUD 45. Alinea ketiga dinyatakan berkat rahmat Allah dan didukung rasa luhur bangsa dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu alinea ketiga, jelas. Pertanyaan seriusnya, dasar negara kita dari Tuhan yang Maha Esa. Siapa Tuhannya itu? Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Jadi pemimpin di Indonesia sejak Soekarno sampai Prabowo hari ini seyogyanya mengerti undang-undang dasar ini, karena mereka menjadi presiden kan bersumpah demi Allah akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-luruhnya demi nusa dan bangsa, demi Allah, diatur dalam pasal 9 UUD 45. Maka kalau sudah demi Allah dan negeri ini dasarnya adalah Allah dan Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Nah, dalam hukum Islam kedudukan zakat itu masuk rukun Islam yang ketiga, itu Iya, rukun Islam yang ketiga. syahadat, sholat, zakat, itu baru puasa, baru pergi haji. Jadi itu rukun Islam. Kok ada seorang menteri agama, dia kenal saya kenal ya, Pak Nazarudin, yang saya hormati ya. Tapi komentarnya itu sangat menyakitkan kita yang mengerti syariat Islam ini dalam perspektif penegakan hukum. Ya kan? Karena seorang pemimpin dalam hal ini kapasitas menteri, masa mendelegitimasi zakat? Ya. Pasti kalau saya ngomongin, oh bukan begitu maksudnya, maksudnya nggak ada urusan dengan maksudnya. Hukum itu nggak kenal maksudnya. Apa yang sudah terjadi, apalagi ciri khas hukum pidana, perbuatan telah selesai dilakukan, dilihat unsurnya. Jika ada pelanggaran, maka pidana telah terjadi. Nah, di sini telah terjadi pidananya, bahkan menista agama karena menafikan zakat. Sementara zakat itu ajaran mulia dari Allah. Dan zakat selalu ditempel dengan sholat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu selalu bergandengan dia. Kok dinafikan zakat itu menjadi tidak penting dan apa kaitannya dengan majunya negara gitu. Malah kalau dibandingkan dengan pajak, pajak itu perbuatan pengaturan dari manusia. Bahkan sejarah pajak itu dari unsur sejarahnya itu penjajah. Diturunkan kepada, kalau di preman-preman pasar itu pajak-majakin kecil-kecil. Itu memang mentalitas penjajah itu dengan pajak. Sementara negara kok dengan bangga bikin direktorat pajak. Kenapa tidak bikin direktorat zakat, infak, sedekah? Kenapa itu tidak jadi direktorat? Peraturan manusia ini kan jauh di bawah perintah Allah dong. Kan kita ini bertuhan kepada Allah. Sementara perintah zakat itu dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah perintahkan ambil.
Jadi bukannya pasrah nerima wayahna wae cek Sunda mah. Ya berapa aja deh silakan. Nggak begitu konstruk zakat itu. Ambil. Dan yang bisa ambil ini adalah pemerintah. Harusnya mulai hari ini dan kemarin sebenarnya dari tahun 45 sudah harus reformasi yang sebenarnya tentang penegakan Undang-Undang Dasar 45 yang sesuai dengan syariat Islam. Kenapa syariat Islam dibikin alergi? Kenapa syariat Islam dibikin ekstrim? Dituduh macam-macam. Padahal ini perintah dasar negara. Bahwa negara Republik Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu namanya Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Mestinya negeri Republik Indonesia berlaku hukum Islam. Ya. Oleh karena itu sangat tegas dan jelas saya kritik keras kepada Nazruddin. Ya, Anda sahabat saya juga, tapi Anda melenceng jauh dan sangat kurang ajar menurut saya. Karena melakukan satu penentangan kepada syariat Islam itu tidak dibenarkan, ya. Maka oleh karena itulah kritik saya kepada Presiden Prabowo, udahlah nggak perlu dimaklumi lagi orang ini, karena dia udah berkali-kali dulu masukin orang kafir ke dalam masjid Istiqlal karena dia imam. Kan tidak boleh memakmurkan masjid itu hanya untuk orang beriman. Kemudian selamat Natal juga dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ini udah puncaknya syariat Islam yang suci, ya, karena ini rukun Islam, diganggu, digeser, dianggap outdated, ya. Udah nggak berlaku, udah ketinggalan zaman lah. Terus dibikin penjelasan, oh maksudnya jangan cuma 2,5%, itu soal lain. Kalau mau pakai persentase, zakat dalam arti gonima, ini kan semua ini sebenarnya gonima, hasil perang. Kau calon presiden, kau calon bupati, calon gubernur, perang itu, perang konsep, perang proposal, perang kampanye. Setelah kalian berhasil dalam perang itu, kalian dapat APBD. Kalian dapat APBN. Kalau presiden kurang lebih 3.800 triliun dalam konteks APBN. Kalau Jakarta kurang lebih 75 triliun APBD. Nah itu hasil gonimah, hasil perang. 20% harus untuk umat, untuk Allah dan Rasulnya dan orang-orang miskin serta ada Ibnu Sabil. Itu diatur di dalam surat Al-Anfal ayat 41. 20%. Jadi keliru kalau cuma memahami zakat itu 2,5%. Oke lah, itu fitrah. Kita terima kalau itu zakat fitrah. Karena kan zakat kewajiban semua individu. Tapi zakat mal, zakat industri, zakat pertanian, ya tentu bagi yang punya uang dong. Masa sama dengan 2,5%? 20%. Karena itu hasil dari peperangan secara substansi yang meluas. Karena kata Rasul bahkan perang itu yang paling dasar adalah memerangi hawa nafsu sendiri. Itulah bayar zakat. Jadi singkat cerita, Pak Prabowo yang saya hormati, yang masih dambaan untuk perubahan ini, kami masih berharap kepada Pak Prabowo, gantilah menteri ini. Banyak kali orang yang pandai untuk itu dan loyal untuk tegaknya Pancasila dan UUD 45 yang mana isinya sesungguhnya adalah ajaran Islam. Oleh karena itu tidak banyak basa-basi pada siapapun, jangan salah paham, apalagi pahamnya salah kepada saya. Saya hanya berdakwah menyampaikan ayat-ayat Quran yang saya pahami. Dan usulan sebagai warga negara, saya nggak rela pajak saya bayar pajak mahal loh, banyak loh, saya advokat kan, ya, pajak penghasilan dan lain sebagainya. Maka nggak rela pajak dipakai buat banyak korupsi, mulai dari dirjen pajak dia juga korupsi dan lain sebagainya, ya. Sangat lebih baik putarlah Direktorat Pajak, ganti Direktorat Zakat, Infak, Sodako, Direktorat JIS. Jadi kesannya memang untuk kepentingan negara, bukan sukarela masyarakat.
Bukan, ini perintah. Anda baca dong At-Taubah ayat 103. Coach, ambil. Yang bisa ngambil siapa? Pemerintah. Pemerintah. Kalau saya ngambil mau nyolong nanti susah. Ya, Dipotong tangan. Yang potong tangan pun juga tugas pemerintah. Nggak bisa majelis taklim mana yang bisa ngapain, nggak ada. Nah harusnya Nazarudin ini sebagai pemerintah betul. punya modifikasi, punya reformasi, punya nilai-nilai yang sangat bagus untuk penegakan hukum Islam dengan modifikasi yang sekarang, dengan berbagai versinya. Jangan malah menafikan zakat. Saya kira itu aja pesannya, sangat jelas, tegas. Semoga ada manfaatnya untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.